Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke belajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sistem kopling. Saya kira sistem kopling sangat penting pada sebuah kendaraan karena kita tidak akan berjalan pada kecepatan yang sama tanpa mengubah gear transmisi. Nah, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke belajar Skapsa, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari tentang sistem kopling dari mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ya, kelas 11 TKR semester ganjil. Nah, kita ketahui dulu tentang sistem pemindah tenaga. Apa itu sistem pemindah tenaga? Sistem pemindah tenaga pada kendaraan adalah salah satu sistem yang berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan putaran dari motor ke roda penggerak. Ya, di sini sistem pemindah tenaga ada kopling, ya, yang diteruskan ke transmisi, kemudian poros propeller, kemudian gardan hingga sampai ke poros axle yang menyebabkan kendaraan bergerak. Sistem pemindah tenaga terdiri dari beberapa unit seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah kopling, yang kedua transmisi, yang ketiga poros propeller, yang keempat diferensial atau gardan, dan yang kelima poros axle. Ya, unit-unit ini saling berkaitan untuk proses bergeraknya sebuah kendaraan. Kemudian letak posisi unit yang ada pada sistem pemindah tenaga. Nah, belajar Skapsa, kalian bisa melihat pada gambar tersebut. Di situ ada engine, kopling, transmisi, propeller, gardan ataupun diferensial, axle dan roda. Nah, sistem dan unit tersebut saling berhubungan untuk kendaraan bisa bergerak. Fungsi setiap unit sistem pemindah tenaga, kalian bisa lihat, kopling untuk melepas putaran dari mesin ke transmisi dan untuk menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut tanpa terjadi slip. Saya kira kalian sudah sering menggunakan kendaraan manual yang menggunakan sistem kopling. Saat kopling ditekan dan diinjak, kemudian gigi transmisi dimasukkan, kalian bisa melepaskan kopling untuk berjalan dengan lembut tanpa terjadinya slip. Ya, bisa kalian lihat beberapa komponen dari sistem kopling. Ada kampas kopling, pressure plate, dan release bearing. Kemudian transmisi. Nah, itu kalian lihat gambar tersebut. Untuk memvariasikan putaran dan momen yang berasal dari mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan dan memungkinkan kendaraan untuk berjalan mundur. Nah, di sini sistem transmisi adalah untuk memindahkan tenaga saat kecepatan yang bervariasi. Ketika dengan lambat kalian mulai berjalan, tidak mungkin menggunakan gigi 4 ataupun lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalian akan menggunakan gear 1 dengan bantuan kopling, memindahkan dengan ke gear 2 dan seterusnya. Kemudian poros propeller
Poros propeller untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke gardan atau diferensial. Ini ketika kopling dan gear transmisi sudah dijalankan, maka arus tenaga disalurkan melalui poros propeller ke gardan sehingga kendaraan bisa berjalan. Fungsi setiap unit sistem pemindah tenagaan ini selanjutnya ya. Diferensial ataupun gardan memperbesar momen dengan cara mereduksi putaran dari poros propeller, merubah arah putaran dari poros propeller sebesar 90 derajat atau tegak lurus, memungkinkan terjadinya perbedaan putaran antara roda kanan dan kiri saat kendaraan berbelok. Ya, itu adalah fungsi dari diferensial ataupun gardan. Kemudian poros axle menghubungkan putaran dari gardan atau diferensial ke masing-masing roda. Poros axle dalam sistem pemindah tenaga adalah unit terakhir saat perpindahan gigi dan perpindahan tenaga untuk menggerakkan putaran hingga roda bisa bergerak. Nah, pada mata pelajaran kali ini kita lebih fokus ke sistem kopling. Berikut adalah pengertian sistem kopling. Kopling adalah alat yang digunakan untuk menggunakan dua poros pada keduanya. Menghubungkan dua poros yang pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Seperti yang sudah bilang tadi, sistem kopling ini bertujuan agar saat awal kendaraan berjalan bisa lembut dan saat percepatan penuh digunakan agar tidak slip. Ya, tujuan utamanya adalah menyatukan dua bagian yang dapat berputar. Dengan pemilihan, pemasangan dan perawatan yang teliti, performa kopling bisa maksimal. Fungsi sistem kopling ya, agar proses pemindahan gigi transmisi berlangsung lebih halus ya, saat awal kendaraan ataupun kita memindah gigi transmisi bisa berlangsung lebih halus dan nyaman, menghentikan mobil tanpa menggeser tuas transmisi ke posisi netral. Saat kita menghentikan kendaraan, sebelum kita memposisikan gigi transmisi di posisi netral, kita dapat menginjak kopling, sama saja melepaskan proses transmisi saat berjalan. Itu artinya berada di posisi netral tanpa menggeser gigi transmisi ke posisi netral. Jenis-jenis kopling. Nah, dalam jenis kopling ini ada dua, yaitu sistem kopling manual. Sistem kopling manual ini menggunakan pengendali manual dengan ciri dilengkapi dengan pedal kopling. Kopling mekanis digunakan pada mobil-mobil yang menggunakan transmisi manual. Seperti halnya mobil manual, di sebelah kiri kanan kita biasanya ada tuas, ada dua, yang satu handrem, yang satunya untuk memindahkan gigi. Nah, kopling tersebut ada di bawah sebelahan dengan gas dan rem. Yang kedua, sistem kopling otomatis. Sistem ini juga disebut torque converter, bekerja melalui aliran hidrolik. Sistem ini tidak memerlukan pedal kopling karena sudah bekerja menggunakan putaran mesin secara otomatis. Selanjutnya, sistem kopling manual. Sistem kopling atau clutch ya
adalah komponen kendaraan yang mempunyai tugas untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Saya ulangi lagi, bagaimana sistem kopling manual berfungsi. Dia adalah komponen kendaraan yang mempunyai tugas untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Prinsip kerja kopling. Prinsipnya adalah dengan memanfaatkan jepitan antara dua buah plat, ya. Ada 3 komponen utama pada sistem kopling, yaitu flywheel, flat disk, dan pressure plat. Flat disk atau kampas kopling berada di tengah-tengah flywheel dan pressure plat. Saat kedua komponen itu menjepit flat disk, maka powertrain akan tersambung, ya. Komponen sistem kopling manual pada mobil. Yang pertama, komponen pengendali kopling. Kalian bisa lihat pada gambar. Mula-mula pedal kopling, kemudian reservoir dan master cylinder, selang hidrolik, dan silinder akuator. Nah, saat kopling diinjak, maka akan bekerja master silinder dan reservoir. Kemudian selang hidrolik mengalirkan tekanan kepada silinder akuator. Lebih jelasnya kita akan ke slide berikutnya. Pedal kopling, nah, fungsinya sebagai alat input bagi pengguna kendaraan untuk mengaktifkan sistem kopling. Pedal kopling posisinya berada di sebelah paling kiri di bagian kaki, ya. Bagian kaki sebelah daripada rem. Master cylinder berfungsi untuk mengubah gerakan mekanik pedal menjadi tekanan hidrolik. Saluran hidrolik, selang ini akan menghubungkan antara master silinder pada pedal dan silinder akuator pada kopling. Silinder akuator fungsinya mengubah kembali energi berupa tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanik. Yang kedua, komponen akuator. Bisa kalian lihat di situ ada komponen akuator kopling, kampas kopling atau plat, ya, kemudian pressure plat dan release bearing. Nah, release bearing ini berfungsi sebagai bantalan saat silinder akuator menekan plat kopling sehingga tidak terjadi gesekan. Nah, itu artinya release bearing berfungsi sebagai bantalan pada saat silinder akuator menekan plat kopling yang difungsikan sehingga tidak terjadi gesekan. Kemudian pegas kopling. Pegas ini terletak pada sekeliling pressure plat yang berfungsi untuk menekan pressure plat ke arah flywheel maksud saya, saat pedal tidak diinjak. Kemudian pressure plat, komponen ini mirip piringan berbahan besi yang berfungsi untuk menekan flat disk ke arah flywheel. Selanjutnya ada flat disk. Komponen ini disebut dengan kampas kopling, ya. Kalian sering mendengar tentang kampas kopling yang fungsinya untuk menerima putaran mesin saat kopling tidak diinjak. Lalu flywheel. Flywheel masuk dalam komponen mesin
Tapi dalam sistem kopling, komponen ini juga berperan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke kampas kopling. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Baiklah pelajar Skapsa, demikian mata pelajaran hari ini. Untuk tugas, silakan simak di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.